يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جميعا رحمكم الله. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جميعا رحمكم الله. أطيعوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. آمين آمين يا رب العالمين. اللهم قو الإسلام والمسلمين والمسلمات، وسيرهم سير من تمسك بالدين القويم. رب اختم لنا والمسلمين منك بخير يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahud-din walau karihal musyrikun, walau karihal kafirun, walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'adda jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa kulli abdin bi ta'atillahi mujahidin. Faya ayyuhal hadirun, faya ayyuhal muslimun, ittaqullah, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim,
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah. Patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala berkah nikmat iman dan Islam, berkah nikmat ihsan yang selama ini kita berada bersama-samanya selama bulan Ramadan. Alhamdulillah, kita telah sama-sama melaksanakan ibadah saum 1 bulan penuh 30 hari. Moga-moga amal yang kita lakukan ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Amin. Alhamdulillah. Tamu agung hari ini sudah kembali. Kita ketemu dengan hari raya Idul Fitri, hari raya kemenangan dan kesucian serta kebanggaan umat Islam di dunia, termasuk umat Islam yang berada di Indonesia. Tamu agung bersama kita selama 1 bulan Ramadan. Tamu agung bersama kita selama 1 bulan Ramadan. Namanya bulan yang sudah dikenal baik dari beberapa hadis yang pernah kita baca dan ilmu yang kita dapatkan dari para ulama, bahwa pada bulan puasa tanggal 1 sampai tanggal 10 insya Allah kita mendapatkan ampunan dari Allah. Sementara tanggal 10 sampai dengan tanggal 20, tanggal 1, tanggal 10 kasih sayang Allah diberikan kepada kita. Tanggal 10 sampai tanggal 20 insya Allah kita mendapatkan ampunan dari Allah. Sedangkan dari tanggal 20 sampai dengan tanggal 30, 1 bulan puasa, insya Allah peluang untuk mendapatkan surga sangat besar buat kita kaum muslimin. Kemudian setan-setan terbelenggu karena umat Islam melaksanakan ibadah, sementara pintu neraka ditutup rapat-rapat. Tamu agung bersama kita selama 1 bulan Ramadan namanya. Ketika tamu agung datang, kita sambut dengan senang hati. Ketika hendak pergi, berat hati ditinggal pergi. Perpisahan dengannya merasa terharu. Namun kami berharap moga-moga tahun yang akan datang kita bisa ketemu dengan tamu agung, insya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ada beberapa pelajaran yang menarik yang bisa kita petik dari bulan Ramadan ini, yang kita bisa petik dari tamu agung yang menyertai kita selama bulan Ramadan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kita dididik disiplin. 1 hari kita melaksanakan ibadah puasa, menahan lapar, menahan haus, dan sekalipun tidak ada orang yang menyaksikan, maka kita tetap berprinsip bahwa yang menyaksikan adalah Allah Subhanahu wa taala yang ada di atas, sementara kita disaksikan oleh malaikat Raqib dan Atid yang ada di sebelah kanan kita dan yang ada di sebelah kiri kita. Kita dididik untuk sabar, kita dididik untuk disiplin. Nilai-nilai inilah yang perlu dikembangkan kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, agar mampu memanage waktu dengan sebaik-baiknya, sebab waktu adalah sangat mahal harganya. Melalui pendidikan Candra di Muka, melalui pendidikan 1 bulan Ramadan, moga-moga kita, keluarga kita dapat melaksanakan disiplin dengan sebaik-baiknya. Disiplin beribadah kepada Allah,
disiplin untuk menggali ilmu pengetahuan, baik di lembaga perguruan tinggi ataupun di tempat-tempat pesantren. Disiplin melaksanakan olahraga, disiplin mengatur waktu untuk istirahat, dan yang tidak kalah pentingnya adalah disiplin di saat melaksanakan kerja dimanapun dia berada nanti. Nilai-nilai ini kalau sudah diwarisi oleh keluarga kita, insya Allah anak-anak kita akan mampu dan bersaing dengan saudara-saudara kita yang ada di berbagai belahan dunia, setidak-tidaknya yang ada di wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kesempatan untuk mendapatkan kerja, kesempatan untuk mendapatkan tempat belajar di perguruan tinggi yang favorit dan lain sebagainya, insya Allah tidak akan mengalami kesulitan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pelajaran yang kedua dari tamu agung yang meninggalkan kita, bahwa kita dididik untuk semangat berjamaah dari semenjak kecil. Dulu, kemarin, sampai saat ini masjid, musola penuh saudara-saudara kita, baik bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anak sekalian, untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan pidato Rasulullah SAW, bahwa di dalam tamu agung ini, di dalam bulan Ramadan ini, apabila kita melaksanakan ibadah wajib, maka pahalanya berlipat ganda. Sementara kalau kita melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sunnah, insya Allah dinilai wajib yang luar biasa. Ini tidak pernah diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Musa, Nabi Isa, dan nabi-nabi yang lain, kecuali kehebatan, kecuali kelebihan ini diberikan kepada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mendapatkan pekerjaan, dilantik, bahwa iman dan takwa itu harus menjadi dasar. Ketika kita diberikan amanah, maka terdapat kalimat iman dan takwa. Karena iman dan takwa ini adalah merupakan bahasa Indonesia yang bernarasumber dari ajaran Islam, yang sudah merakyat, yang sudah membumi kalimat-kalimat iman dan takwa inilah. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita dua hal. Yang pertama janji Allah, dan yang kedua adalah sekaligus ancaman Allah. Sebagaimana dijelaskan di dalam salah satu firman-Nya yang berbunyi sebagai berikut: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Jikalau penduduk negeri ini, jikalau masyarakat bangsa Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah menjanjikan la fatahna alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh, maka Allah akan memberikan barokah dari langit dan dari bumi. Alhamdulillah, ketika kita lahir, negeri ini adalah negeri yang elok. Ketika kita kanak-kanak dan dewasa, sampai saat ini negeri ini adalah negeri yang luar biasa eloknya, subur makmur. Penjajah 350 tahun datang ke negeri ini, merampok kekayaan bangsa Indonesia, mengambil kekayaan orang Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Subhanallah, kebesaran Allah tidak pernah akan habis sampai saat ini. Oleh karena itu ayat ini menandakan kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah memberikan bumi, laut, hujan yang luar biasa yang dinikmati oleh bangsa Indonesia, yang tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa yang lain di dunia. Tetapi sekaligus Allah juga mengancam di dalam ayat berikutnya, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Apabila kita tidak bersyukur, apabila kita zalim, apabila kita mengingkari ayat-ayat Allah, maka siksaan Allah akan diberikan kepada kita semua. Summa na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Hari ini pesan-pesan moral, pesan-pesan damai disampaikan oleh imam dan khatib di seluruh Indonesia. Moga-moga negeri ini menjadi negeri yang aman, sejahtera, lahir dan batin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah rahimakumullah, bulan yang agung meninggalkan kita, tetapi yang ketiga mengajarkan agar kepekaan sosial buat saudara-saudara kita yang nasibnya beruntung, punya kesempatan untuk berbagi dan memberikan kepada saudara-saudara kita yang belum beruntung. Ini diperintahkan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana sabdanya, afdalu, yang paling afdal sedekah, yaitu pada bulan Ramadan. Tidak heran kalau saudara-saudara kita membagikan kekayaan sebagian lewat zakat fitrah, kemudian lewat zakat mal, lewat zakat profesi dan lain sebagainya. Ini memberikan bukti bahwa Islam mengajarkan agar nilai-nilai sosial, agar nilai-nilai kemanusiaan diterapkan di negeri ini, sehingga tidak ada pada hari ini yang merasakan tidak minum dan makan. Berkah rezeki Allah yang diberikan kepada bapak-bapak semua, sehingga kita bisa berbuat sosial di tengah-tengah masyarakat. Kebudayaan ini, kebiasaan ini sudah dilaksanakan oleh nenek moyang kita dahulu, kemudian dikembangkan, dilanjutkan oleh saudara-saudara kita yang pada saat ini hadir. Moga-moga Allah memberikan barokah kepada kita, amin. Moga-moga Allah membalas kepada kita, amin, sehingga kita akan mendapatkan ganti yang sebanyak-banyaknya setelah pasca Ramadan, insya Allah. Sebagaimana Allah juga menjanjikan di dalam surat At-Talaq, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Buat kita yang beriman dan bertakwa, enggak usah khawatir di dalam menjalani hidup dan kehidupan. Apabila kita sedang apabila kita sedang mendapatkan kesulitan, insya Allah Allah akan memberikan jalan keluar, jalan yang terbaik. Kemudian janji Allah yang kedua yang tidak boleh diragukan lagi bagi orang yang berbuat kebaikan, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki yang gratis atau rezeki yang tidak terduga-duga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia. Kemudian yang berikutnya, setelah kita iman dan takwa kepada Allah, sudah barang tentu hasil dari iman dan takwa adalah kita wajib berbuat baik kepada sesama manusia. Nilai-nilai sosial, nilai-nilai persatuan dan kesatuan yang bernarasumber dari ajaran agama Islam yang diabadikan lewat Persatuan Negara, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Setelah pasca Ramadan kita mengadakan silaturahmi. Silah artinya tali, sementara rahmi artinya kasih sayang. Ini adalah budaya yang bernarasumber dari ajaran Islam. Namun dengan demikian, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Wali Kota Haji Saprudin, kemudian kita sebagai warga negara yang baik, sebagai masyarakat madani Kota Serang, harus patuh kepada aturan pemerintah tentang protokol kesehatan. Maka silaturahmi, anjak sono, halal bihalal, kemudian open house yang selama ini sudah memudaya untuk sementara ditunda. Kita bisa mengadakan silaturahmi lewat udara, kita bisa mengadakan silaturahmi lewat HP yang sangat canggih. Memohon maaf kepada ayah dan bunda yang melahirkan kita, yang membesarkan kita. Memohon maaf kepada sesama manusia di dalam menjalani kehidupan selama 1 kali 24 jam. Tidak mungkin ada hal-hal, semuanya baik. Pasti ada kesalahan-kesalahan, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Sebagaimana penjelasan Allah, wa khuliqal insana dha'ifa, kami ciptakan manusia itu adalah ada kelebihan, ada kekurangan, ada positif, ada negatif. Maka Islam lewat Idul Fitri, lewat kesucian, diminta atau tidak diminta,
kita sesama anak bangsa, sesama Muslim, hatta bahkan berbeda agama, suku, ras sekalipun, maka kita wajib berbuat baik. Tidak boleh kita ada kedengkian, tidak boleh kita ada ujaran kebencian yang akan merugikan masyarakat bangsa dan negara yang kita cintai. Rasul berpesan, karena Rasul ini mempunyai perilaku dan akhlak yang baik dan senantiasa agar diabadikan oleh kita umat Islam bangsa Indonesia. Petunjuk Rasul sebagai berikut. Yang pertama, antafua mandolamaka. Kita wajib memaafkan kepada saudara kita, kepada siapapun yang pernah mendolimi kita. Kita pernah difitnah, kita pernah digibah, kita pernah digunjing, bahkan nama baik kita pernah disebarkan di media. Islam mengajarkan hari ini tidak ada dendam di antara kita. Hari ini tidak boleh mengatakan sampai 7 turunan akan kami balas. Summa na'udzubillahi min dzalik. Begitulah akhlak Rasul dalam rangka bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Yang kedua, kata Rasul, wa antu'tiya man harumaka. Kita wajib memberikan pertolongan kepada orang yang pernah ditolong, kepada orang yang ketika kita minta tolong mereka menolaknya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tumben datang, ada apa? Dulu waktu saya minta tolong, waktu saya datang tidak pernah diterima dengan baik. Islam mengajarkan silahkan duduk, mau minum kopi, minum susu, apa yang pernah kita bantu. Subhanallah, luar biasa. Islam memberikan pedoman antara akidah dengan akhlak adalah seimbang, tidak